masing-masing. Kalau memang sudah karmanya matang, disembayangi nggak disembayangi tetap sembuh. Kalau karmanya belum matang, nggak disembayangi atau disembayangi sampai berbusa-busa pun juga nggak sembuh-sembuh. Saya sering mengatakan, kamu ikut agama Buddha sakit. Terus kamu mengatakan, ikut agama lain nggak pernah sakit atau tidak sakit, sudah sembuh. Ayo coba lihat buktinya di Indonesia. Siapa yang tidak pernah sakit? Umat Buddha. Apa buktinya? Di seluruh Indonesia tidak ada rumah sakit Buddhis. Berarti tidak pernah sakit kan? Ngawur aja. Ya sakitnya umat Buddha numpang ke yang lain. Pindah ke rumah sakit lain. Semua rumah sakit kan pakai agama itu. Rumah sakit ini, agama ini, rumah sakit agama ini. Berarti kan agama itu ada yang sakit. Oh, dirikan rumah sakit. Lagi itu masih ngomong dengan doanya agama tertentu bisa sembuh. Lihat, kalau rumah sakitnya dia sudah tutup. Berarti sembuh sungguhan. Selama masih ada, jangan percaya dengan doa bisa menyembuhkan. Ya, begitu jelas, hanya karma baik yang bisa membuat orang sembuh dan tidak sembuh. Oke, terima kasih. Satu dari yang ya silakan Pak, dari tadi di depan sini. Nanti satu di sini lagi kita cukupkan kali setelah itu. Ya, silakan. Nama Pak? Mic-nya sakit kali Pak. Bukan Buddha. Silakan. Selamat sore Bante, Namo Buddhaya. Saya Johan. Kalau di meja altar itu Bante, selain patung Sang Buddha, boleh nggak ditaruh foto-foto Bante yang telah meninggal dunia, yang saya anggap suci? Selain foto-foto itu atau patung Kuan Im, boleh atau tidak? Dan kemudian Bante, dalam meditasi, ketika digigit nyamuk Bante, saya udah goyangin kaki saya, tapi nyamuk itu nggak mau pergi Bante. Itu kalau Bante, apa yang akan Bante lakukan? Selain anapanasati, Bante, boleh nggak saya membayangkan foto Bante yang saya anggap suci sebagai objek? Terima kasih Bante. Iya. Foto atau sekarang begini di altar, sebaiknya kita lebih fokus ya. Jadi altar misalnya altar Sang Buddha ya mungkin ada Kuan Im Posat atau apa di situ. Nah, kemudian foto para biku sebaiknya jangan diletakkan di altar. Kalau Anda punya banyak biku yang Anda anggap hebat, kasihlah altar sendiri aja. Jangan digabung dengan altar Sang Buddha. Karena suci tidak suci itu bukan Anda yang menentukan. Itu kan Anda menganggap suci. Ya kalau suci sungguhan. Lah kalau tidak, nah lebih baik supaya aman, Anda bikin altar sendiri di situ. Atau kalau mau tidak bikin altar, letakkan saja foto itu di dinding. Di dinding di sisi yang lain. Jadi sisi depan misalnya ini altar Sang Buddha, nanti di sisi kiri atau kanannya itu baru foto para biku tersebut. Tidak masalah, itu boleh saja. Tapi kalau menggabungkan, sebaiknya jangan. Kemudian menggabungkan dengan foto leluhur, sebaiknya juga tidak. Jadi kalau Anda mempunyai foto leluhur dan ada altarnya, cobalah di sisi dinding yang lain. Kalau Anda kepingin suci, juga jangan memasang foto Anda sendiri. Lalu Anda sembayangi sendiri. Karena Anda menganggap diri sudah suci, tidak usah. Ya, di samping-samping saja boleh. Pada waktu meditasi, apakah boleh menggunakan objek anapanasati? Ya bagus. Lalu kalau ada nyamuk menggigit gimana? Itu dibiarkan saja. Hari ini nyamuk menggigit, biarkan. Tapi ini menjadi pelajaran. Anda tetap masuk keluar terus. Nah, nggak usah goyang-goyang juga, biarkan aja. Sekarang nyamuk ini menggigit, ini pelajaran. Besok, kalau mau duduk meditasi, obat nyamuk pasang dulu. Di rumah tanami lavender banyak-banyak. Sehingga begitu duduk sudah nggak ada nyamuk. Biku ya sama saja. Nomor 1 biku
Jubahnya lebih besar daripada yang terbuka badannya. Jadi nyamuk mau nyari kulitnya saja susah. Sini ketemu jubah, sini ketemu jubah. Belum jubahnya yang tidak pernah dicuci, nyamuk pingsan sendiri. Ini obat nyamuk alamiah. Nomor 2, biku juga punya teknik. Jadi kalau nanti hari ini digigit ya sudah didiamkan saja. Toh kekurangan 1 tetes darah tidak mati. Malah di dalam beberapa brosur tertulis setetes darah menyelamatkan nyawa. Iya toh? Nah, kan tidak diomongin nyawanya siapa toh? Nah, kita boleh isi nyawanya nyamuk. Nah. Iya kan? Nah, jadi dah dibiarin aja. Sudah, meditasi terus. Kalau Anda ngerasakan nyamuk, berarti Anda sebetulnya masih belum meditasi. Masih mikiri terus. Selain itu, saudara, ini satu hal yang luar biasa. Kalau Anda jarang nepok nyamuk, Anda banyak menjalankan sila, khususnya sila yang pertama tidak membunuh. Nyamuk itu juga tidak menggigit. Siapa yang sudah membuktikan hal itu? Bukan karena bau badan ya. Siapa yang sudah membuktikan itu? Hah? Binatang lain. Nyamuk yang saya tanya, bukan binatang lain. Binatang lain ngomong iguana. Ya kapan iguana gigit? Ya. Pertanyaan saya adalah nyamuk. Itu nanti nyamuk itu hanya nging. Hanya begitu saja. Nanti Anda bisa buktikan itu. Dia tidak menggigit. Sudah biarkan cuek saja. Anda berpikir nyamuk nggak mikirin saya, ngapain saya mikirin dia. Sudah biarin. Meditasi terus. Bisa. Sekarang pertanyaan yang terakhir adalah, bagaimana kalau saya meditasi dengan objek biku tertentu? Silakan. Boleh saja. Cuman apa yang mau Anda jadikan objek? Karena kalau objek fisik, itu misalnya nanti patung Sang Buddha itu kan dari atas, kemudian ke bawah, terus dibayangkan. Sehingga waktu melihat patung Buddha dengan menutup mata kita itu bentuknya akan sama. Karena mempunyai visualisasi yang kuat. Nah sekarang patung atau gambar biku, foto biku itu apa yang mau Anda lakukan? Apakah Anda juga visualisasi seperti itu? Apakah Anda menyebut bikunya tadi, oh Bante, oh Bante, oh Bante, oh Bante. Mau baca mantra gitu terus ya silahkan. Ya itu nanti perlu pendalaman lagi. Apa yang Anda tekniknya bayangin Bante itu apa? Ya kalau Buddha Rupang itu jelas. Kalau nanti membayangkan biku dengan seperti itu, gambarnya, kemudian bentuk badannya, kemudian Anda bisa membuka mata dan menutup mata hasilnya sama, itu sama. Itu yang namanya nanti visualisasi. Itu bisa dikerjakan. Ya banyak sekali objek meditasi yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Cuman saja karena waktunya ini sudah habis. Satu lagi Bante di depan. Satu lagi pesanan. Yang sana kan kasihan. Oh iya sana satu aja ya. Wah. 3. Gimana, Oke 3. 3 sana. Sini dulu satu Bante. Ya. Ini pesanan dari sebelum mulai Bante. Loh memang pesan sama Pak Yani. Ya Pak Yani yang jawab aja. Lah kan pesannya sama Pak Yani. Jawab. Nama budaya Bante, nama saya Lina. Bante saya mau nanya, kalau misalnya ada teman yang memang maksudnya karena berteman baik atau kita sering maksudnya udah biasa berteman gitu kan baik nanti. Terus dia membela kita karena satu masalah. Tapi tindakan yang dia lakukan itu jadinya melanggar hukum gitu. Jadi ketika kita tahu, kita kan pasti ada kewajiban maksudnya tanggung jawab moral gitu Bante, karena mengetahui sebetulnya apa yang dia lakukan adalah untuk membela kita, tapi tindakannya salah gitu. Itu bagaimana kita menyikapi atau maksudnya karena kita jadinya kan terbebani gitu Bante secara moral. Makasih Bante. Ya, umat Buddha selain dia memenuhi atau melaksanakan ajaran Sang Buddha, ia hendaknya juga menjalankan undang-undang yang berlaku di tempat itu, tempat dia tinggal. Karena ajaran Sang Buddha ini atau seorang umat Buddha dia harus melaksanakan ketika menurut undang-undang dan menurut dharma benar. Kalau salah satu salah, jangan dikerjakan. Satu contoh, tindakan yang menurut hukum salah tapi menurut dhamma benar. Misalnya, sebetulnya adalah membeli barang curian.
membeli barang curian. Itu sama dengan sebetulnya kan membeli daging hasil potongan loh. Selama kita tidak nyuruh, sebetulnya tidak ada problem. Iya kan? Pak Ayat tahu kan pedagang barang curian itu kan pasarnya jelas. Ya. Jelas sekali misalnya mobil kita hilang kaca spionnya. Itu jelas di situ ada dop itu jelas itu barang curian semua itu. Di Jakarta ada loh pasar begituan. Belum pernah ketemu? Saya tidak tanya beli atau tidak, tapi ketemu nggak? Handphone Anda jangan ngomong nggak pernah beli yang BM punya loh. Black market punya. Itu kan barang selundupan semua itu. Secara dharma, Anda membeli itu selama Anda tidak nyuri itu sebetulnya tidak salah. Tapi secara hukum Anda salah. Karena Anda menjadi tukang tadah. Tidak boleh dilakukan. Jadi membeli barang curian tidak boleh dilakukan. Tapi membeli daging masih boleh. Kecuali nanti membeli daging hasil pembunuhan itu juga dilarang pemerintah. Karena secara dhamma kan boleh beli daging di pasar. Ya, itu satu. Secara hukum salah, secara dhamma benar, jangan dilakukan. Kedua, secara dhamma salah, secara hukum benar. Juga tidak boleh dilakukan. Misalnya apa? Mikir kejelekannya orang. Hukum tidak melarang Anda berpikir jelek. Selama Anda tidak ngomong loh. Si A menjahat, si B jahat. Tidak apa. Hukum nggak akan nangkep Anda. Tapi secara dhamma salah karena Anda melakukan kejahatan lewat pikiran. Jangan dilakukan. Nomor 3, secara dhamma salah, secara hukum salah. Itu jangan dilakukan. Apa? Membunuh orang. Secara dhamma salah, secara hukum salah. Jangan dilakukan. Mencuri, secara dhamma salah, secara hukum salah. Jangan dilakukan. Yang boleh dilakukan adalah yang keempat. Secara hukum benar, secara dhamma benar. Menolong orang. Ya kan? Membantu mereka yang menderita. Itu secara hukum juga benar. Nah, ini yang dilakukan. Karena itu, teman Anda menolong Anda, bagus. Tapi, teman Anda melanggar hukum, salah. Apalagi kalau teman Anda umat Buddha, tidak boleh melanggar hukum. Lalu apa yang Anda kerjakan? Anda mengatakan kepada teman itu, kamu sekarang satu kali ini menolong, bagus. Saya sudah terima kasih kamu tolong. Tapi karena caramu yang salah, saya tidak mau lagi kamu tolong. Saya lebih baik saya berjuang sendiri, berusaha sendiri. Tapi saya tidak melanggar hukum. Saya tidak mengkondisikan teman juga melanggar hukum. Kamu melanggar hukum demi saya, tidak baik. Karena secara dhamma, seorang umat Buddha harus melakukan tindakan yang secara dhamma benar dan secara hukum juga benar. Begitu ya. Yang sudah lewat biarkan, tapi jadikan pelajaran untuk tidak diulang di masa yang akan datang. Jelas itu? Iya, baik. Ya, cukup. Terima kasih. Tambah 3 ya, lagi. Tambah 3. Bapak 1, 2, 3. Oke. Langsung 3 bertiga. Ya, 3 langsung. Bapak dulu, kemudian yang pemuda dan baju merah. Silakan. Aduh, di sana tunjuk jari lagi, Bante. Terlambat. Sepur keretanya sudah lewat sampai ke sana. Ya, terima kasih Bante. Selamat sore, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Nama saya Yoswandi dari Wihara Indraloka. Mungkin saya tertarik dengan judul praktek dhamma menuju kehidupan yang lebih baik. Ya, ini begini Bante. Mungkin salah satunya kita berusaha melaksanakan sila dalam Pancasila itu sendiri. Ya, mungkin kita kadang-kadang juga bisa melihat orang, ya, menurut penglihatan secara visual, orang ini telah melaksanakan Bante. Tapi kan kadang-kadang ini semua selalu diawali dari pikiran, ucapan dan pelaksanaannya sendiri. Nah, kadang-kadang mungkin awal-awalnya Bante, itu kadang-kadang mungkin dia masih kadang berpikir yang kurang bagus. Tapi karena kemampuan dia mengendalikan sesudah berpikir, tapi akhirnya ketika terlaksana ucapan dan perbuatannya memang baik. Betulkah Bante, pendapat saya ini kadang-kadang memang mengendalikan pikiran itu lebih sulit ketimbang yang dua itu Bante. Mohon penjelasan. Terima kasih.